Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ferry Suganawan dengan NIM 8573407045. Kali ini saya akan melaksanakan tugas video mata kuliah pembelajaran mikro dengan materi kitab-kitab yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Langsung saja mari kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama untuk semangat. Apakah kalian tahu atau ingat? Ingat. Yuk kita bersama-sama terus semangat dulu. Tepuk semangat. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul adzim. Saya berdiri Pada berdiri. Gerak, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dari kalian ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Semuanya hadir ya? Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, biar kita makin semangat, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Indonesia Raya. Kita semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tak tendung ada ragu. Hiduplah Indonesia Raya. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan mengenal tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian ada yang pernah mendengar tentang Al-Qur'an atau itu Al-Qur'an? Nah, selain dari Al-Quran, ternyata ada beberapa kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi untuk menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Seperti yang kita ketahui, yang ada di dalam rukun iman, ada yang disebut dengan rukun kepada kitab-kitab Allah. Ya. Kitab-kitab itu diturunkan untuk menunjukkan arah, menunjukkan kita mana yang baik dan yang salah, dan sebagainya. Mengapa kita beriman? Yang pertama, karena iman itu termasuk dengan rukun iman ketiga. Itu beriman kepada kitab Allah adalah bagian dari fondasi agama kita. Tanpanya iman kita belum lengkap. Ya, kalau ada salah satu dari rukun iman yang kita belum lengkapi atau belum kita lakukan, berarti iman kita belum lengkap. Ya, itu. Nah, selanjutnya sebagai pedoman hidup, kita uji menjaga kita agar tidak tersesat dari aturan tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Seperti itu. Selanjutnya itu mengenal empat kitab utama. Yang pertama ada kitab Taurat, wahyu untuk Nabi Musa alaihissalam, diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi menggunakan bahasa Ibrani. Berisi kandungan dalam kitab Taurat yaitu ada hukum-hukum syariat, yang kedua pedoman untuk Bani Israel, dan yang ketiga menegakkan tauhid, mengesahkan Allah SWT. Yang kedua kitab Zabur, wahyu untuk Nabi Daud alaihissalam, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi menggunakan bahasa Kipti. Yang pertama berisi doa, zikir, dan nyanyian pujian. Yang kedua ada nasihat dan kata-kata hikmah yang indah. Dan yang terakhir tidak berisi hukum syariat baru. Jadi tetap yang masih yang lama kita ikut ke kitab yang pertama. Dan kitab yang ketiga yaitu ada kitab Injil. Wahyu ini diturunkan untuk Nabi Isa alaihissalam, diturunkan pada abad ke-1 Masehi menggunakan bahasa Suryani. Yang pertama ciri-cirinya itu adalah mengajarkan kasih sayang dan kejujuran. Yang keduanya menyempurnakan sebagai sebagian ajaran Taurat. Yang ketiga kabar tentang Rasul terakhir atau Nabi Muhammad. Ya. Dan yang keempat yang kita imani Al-Quran Al-Karim, kitab suci pamungkas atau yang paling utama atau yang paling lengkap dari semua kitab. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 di Makkah dan Madinah.
di dua tempat karena wahyunya turun di tempat dua itu. Al-Quran adalah kitab terbesar yang menyempurnakan seluruh kitab sebelumnya. Bahasa Arab dan dijaga Allah hingga kiamat. Jadi ini tidak akan berubah, tidak akan berubah dari awal turunnya Al-Quran sampai nanti hari kiamat. Maupun arti aksaranya tidak akan berubah, tetap akan bahasa Arab. Ya. Walaupun ada apa ya, tapi itu cuma bacaan mempermudah. Yang utamanya menggunakan bahasa Arab. Gitu. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran surat Al-Injil. Setelah apa yang kita dengarkan atau lihat tadi di depan, ada beberapa inti yang kita dapat. Yang pertama, kita tahu nama kitab-kitabnya, nama nabi penerima, nama bahasa apa yang digunakan dalam kitab tersebut, dan yang terakhir adalah isi utamanya. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam menggunakan bahasa Ibrani, dan isi utamanya hukum 10 perintah. Yang kedua ada Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan bahasa yang digunakan dalam kitabnya itu bahasa Kipti. Dan isi utamanya adalah doa, zikir, nasihat. Yang ketiga ada nama kitabnya itu Injil. Nama Nabi penerima itu Nabi Isa alaihissalam. Bahasa yang digunakan itu bahasa Suryani, dan isi utama dalam kitab Injil adalah ajaran kasih sayang. Yang terakhir ada kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahasa yang digunakan bahasa Arab, dan isi utamanya pedoman seluruh umat manusia. Mengapa Al-Quran spesial? Karena 100% asli dan terjaga. Seperti yang kita ketahui, walaupun ada yang memasukkan, itu akan diketahui karena Al-Quran sudah banyak yang menghafal. Jadi jika ada kesalahan penulisan atau beda atau dipasukkan, pasti bakal ketemu, betul ya. Mukjizat sepanjang masa, tidak seperti kitab lain. Al-Quran dijamin kemurniannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membacanya saja sudah bernilai ibadah yang besar. Dihitung setiap satu hurufnya. Yang pertama, bahasa yang sangat indah. Kedua, ilmu pengetahuannya ajaib. Ketiga, menyembuhkan hati yang sedih. Nah, jika kalian merasa sedih, cobalah kalian untuk membaca Al-Quran, ya, supaya hati kalian lebih senang atau lebih tenang. Setelah apa yang Pak barusan sampaikan dan kalian lihat di depan layar, apakah kalian ada yang setelah Bapak jelaskan barusan dan kalian lihat di layar, apakah ada yang ingin kalian tanyakan tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan Pak. Mengapa Al-Quran berlaku sampai hari kiamat? Mengapa Al-Quran berlaku sampai hari kiamat? Al-Quran berlaku sampai hari kiamat karena Al-Quran adalah kitab yang terakhir diturunkan kepada kita dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi karena Al-Quran akan terjaga kerahasiaannya sampai hari kiamat, maka dari itu Al-Quran bakal ada sampai hari kiamat. Selanjutnya kita akan lakukan diskusi kelompok tentang kitab-kitab Allah. Tiap kelompok akan mengerjakannya bersama-sama, mulai dari nama kitab, nama nabi, dan isi kitabnya. Ya, bagikan kepada kalian. Nah, di situ ada nama kitab, nama nabi, dan isi kitab ya. Tugas kalian yaitu mencocokkan nama kitab, nama nabi, dan isi kitabnya sesuai urutannya. Apakah kalian ada yang ingin menanyakan tentang diskusi kelompok tersebut? Tidak, artinya kalian sudah mengerti apa yang saya katakan. Silakan kalian kerjakan bersama kelompok kalian.
saya Fikriansyah Rizal Maulana. Sebelah kanan saya Arkan dan sebelah Arkan Ali. Saya akan menjelaskan tentang kitab Taurat. Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam dan isi pokoknya berisi hukum-hukum syariat dan akidah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Nama saya Farhan Abdurrahman. Di sebelah kiri saya Fikri Muhammad Fikri, dan di sebelah kanan saya adalah Rehan. Saya akan membahas kitab Jabur. Kitab Jabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Isi pokoknya adalah berisi peringatan nasihat dan hikmah. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Saya bernama Dian Al-Qabi. Dan di sebelah kiri saya ada Firman, sebelah kanan saya ada Sofia, dan sebelah Sofia ada Lani. Kita akan membahas kitab Injil. Kitab Injil diluncurkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isi pokok kitab berisi penjelasan kebenaran dan tauhid. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ismawati dan sebelah kiri saya ada Ageng Rahimi, di sebelah kanan saya ada Maria. Saya akan menjelaskan kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Isi kitabnya berlaku hingga akhir kiamat dan dijaga Allah SWT sepanjang masa. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 4 yang sudah mempresentasikan tiap-tiap kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kalian semua hebat sekali, tepuk tangan untuk semuanya. Jadi kesimpulannya, kitab yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Jabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir dalam yang kita sekarang pelajari yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Ya, hari ini kita belajar tentang kitab-kitab. Apakah kalian sudah paham kitab apa saja yang diturunkan dan kepada siapa kitab-kitab itu diturunkan? Pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang rukun Islam dan isi-isinya. Seperti itu. Nah, kita akhiri hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.